Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ard wa ma tahtas tsara. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kongko Bapak Ibu rahimakumullah. Sesuai dengan request, permintaan dan pertanyaan tentang azan, termasuk bagaimana syariat taswib, yaitu adanya azan awal, kemudian membaca as-salatu khairum minan naum. Sebelum finish ke pertanyaan dan permintaan tentang azan awal, kita bahas dulu pengertian azan, keutamaan azan, sebab disyariatkannya azan, tata cara azan, serta taswib. Sebenarnya bab tentang azan ada yang menulis sampai 52 halaman bahasa Arab. Kalau diterjemahkan menjadi 150 halaman. Kita kerucutkan menjadi 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama Sabtu kini, finish, nanti di Sabtu depan kita bahas di mana kita membaca as-salatu khairum minan naum dan bagaimana azan awal. Misalnya jam 4:04 azan awal. Kemudian nanti pas masuk waktu subuh kita azan subuh. Seperti yang dilakukan di Makkah dan di Madinah atau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan di Indonesia sudah banyak. Ada juga yang azan, makanya di sini ada bagaimana tata cara azan. Soalnya ada yang menambahkan sayyidana atau ada juga yang menambahkan wa ashadu, wa pakai wa. Yang teks aslinya bagaimana dari Nabi. Nah, ini yang mungkin juga perlu dibahas. Pertama, azan itu adalah pemberitahuan. Azan itu adalah pemberitahuan. Memberitahu apa? Masuk waktu. Masuk waktu dengan lafal yang sudah ditentukan. Dan ini merupakan ajakan. Ajakan kepada kaum muslimin untuk menunaikan sholat berjamaah. Bapak Ibu rahimakumullah. Ada sahabat bernama Umi Maktum. Azan dikumandangkan. Dia tidak sholat berjamaah. Ditanya oleh Rasul, wahai Umi Maktum, kenapa engkau tidak memenuhi undangan untuk sholat berjamaah? Apa kata Umi Maktum? Tidak ada yang menuntun saya ya Rasulullah. Saya buta, tidak ada yang menuntun saya. Pertanyaan Nabi satu saja. Asami'tumun nida? Asami'tumun nida? Apakah engkau mendengar azan atau tidak? Mendengar panggilan atau tidak? Iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Umi Maktum, fa'ajib. Fa'ajib. Maka datangilah undangan dan panggilan tadi. Bayangkan
ieu butuh awak tapi tadanga di talingo awak kumandang panggilan azan, maka penuhilah undangan panggilan untuk sholat tersebut. Ini membuktikan begitu besar peran daripada azan. Apa keutamaan azan? Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, andai kaum muslimin mengetahui keutamaan azan dan keutamaan mengisi saf pertama. Jadi tulisan bahasa Arabnya sof pakai sod, bukan pakai sin. Sof berarti sof. Sof pertama. Lalu untuk mengumandangkan azan dan mendapatkan sof pertama itu, ya, di mana supaya mendapatkan sof pertama harus pakai undian misalnya. Ya, mereka diundi dan melakukan undian. Niscaya mereka akan mengadakan undian. Biarlah pokok diundi, undi. Yang penting di sof pertama. Andai mereka mengetahui keutamaan takbir pertama pada sholat zuhur berjamaah, niscaya mereka akan berlomba untuk mendapatkannya. Andai mereka mengetahui keutamaan sholat Isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Merangkak untuk sholat subuh contohnya. Pertanyaan, lei adonan merangkak tadi kamari? Lei indah. Oba itu keutamaan sholat subuh contohnya berjamaah, biarlah. Yang penting sampai awak ke masjid sholat berjamaah meskipun merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Muawiyah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muazzinina atwalun nasi a'naqo. Sesungguhnya para muazzin adalah orang yang memiliki leher panjang atau orang yang paling panjang lehernya. Atwal ini paling panjang. Nanti di akhirat akan ada yang lehernya panjang. Pastikan dia adalah yang tukang azan. Ali namuh tuh apa panjang lehernya tuh. Ya. Jadi innal muazzinina atwalun nas a'naqo yaumal qiyamah. Sesungguhnya para muazzin adalah orang yang memiliki leher panjang nanti pada hari kiamat. Ada yang mengatakan begitu terkenalnya orang yang tukang azan di akhirat karena dia suka memberitahu kepada orang banyak, akhirnya dia terkenal, nanti panjang lehernya, maksud panjang lehernya tampil beda seperti kalau awak misalnya jerapah paling nampak kalau disejajarkan dengan yang lain-lainnya, nampak dia. Seperti itulah terkenalnya orang yang muazin atau tukang azan. Yang ketiga, Al-Barra bin Azib meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena ini tidak cukup untuk buletin, maka diterjemahkan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk orang-orang yang mengisi saf pertama. Seorang muazin dosanya akan diampuni, ya, sepanjang suaranya dia kumandangkan untuk azan. Lafal-lafal azan yang dikumandangkan, ya, dibenarkan oleh makhluk yang basah ataupun yang kering, dan ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang mengerjakan sholat bersamanya. Wah, ini daftar jadi tukang azan nih, ya.
Ibu-ibu yang tidak bisa azan. Cobalah kalau dipraktekkan di Nurul Huda, ibu-ibu azan, heboh dunia. Jadi kalau ingin terkenal, gue nan indah-indah. Nanti ada bagian yang tidak azan, ada nanti. Bawa yang tidak azan dan tidak pandai mengumandangkan azan. Ada nanti pahalanya, insya Allah. Kemudian, yang keempat, Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mamin salasatin." Tidaklah ada dari 3 orang, ya, la yu'azzinu, yang tidak mengumandangkan azan, wala tuqamu fihimus shalah, dan tidak juga mendirikan salat, illastahwazas syaitanu, illastahwazas syaitanu, sesungguhnya mereka telah dikuasai oleh setan. Jadi di ate duniaku kalau ndak ada azan, ndak ada sholat, Allah kesetanan orang sekitar itu. Apa maksudnya istahwaza syaitan? Lihat dalam kamus bahasa Arab, istahwaza itu sama dengan kusir mengendalikan kuda. Itu istahwaza. Coba, yang mengendalikan kuda siapa? Kusir. Jadi kalau sudah tidak ada kumandang azan lagi, sudah tidak ada lagi didirikan sholat di suatu kampung, suatu nagari, maka setan mengendalikan orang yang di kampung tersebut seperti kusir mengendalikan kuda. Bahaya juga kalau tidak ada azan, bahaya juga kalau tidak ada sholat berjamaah. Nah ini, itu namanya istahwaza. Yang kelima, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu dominun wal muazzinu mu'tamanun." Al-imamu dominun wal muazzinu mu'tamanun. Jadi tidak pakai baris di sana. Ya. Imam adalah orang yang kuasa menanggung. Bare jadi imam kuah. Bare. Nah. Wal muazzinu mu'tamanun, sedangkan muazzin adalah orang yang terpercaya. Allahumma ya Allah arsidil a'immah waghfir lil muazzinina. Ya Allah, berilah petunjuk bagi para imam dan ampunilah para muazzin. Nah ini, jadi dapat doa tuh. Berilah petunjuk bagi para imam dan ampunilah para muazzin. Hadis riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad. Uqbah bin Amr berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabbmu Azza wa Jalla kagum terhadap seorang pengembala kambing di satu tempat di lereng gunung. Ia mengumandangkan azan, kemudian menunaikan sholat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai para malaikatku, perhatikanlah hambaku ini. Ia mengumandangkan azan, lalu menunaikan sholat karena takut kepadaku. Aku mengampuni dosa-dosa kepada hambaku ini dan akan memasukkannya ke dalam surga. Keutamaan orang yang azan dan orang yang sholat. Kapan disyariatkan azan? Ba'a carito sampai adu azan. Ba'a mulo sampai azan ko ado. Sebab-sebab disyariatkan azan. Pertama, tahun pertama Hijriah. Itu sudah disyariatkan azan. Ada beberapa riwayat. Yang pertama, Nafi' meriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata,
Pada suatu saat kaum muslimin berkumpul. Lalu mereka memperkirakan waktu-waktu sholat. Pada waktu itu tidak ada orang yang berseru untuk mengajak mereka menunaikan sholat. Jadi dulu bingung juga. Gimana ya cara mengajak dan memanggil supaya orang sholat itu. Nah, berkumpullah. Ya, berkumpullah dulu para sahabat. Bagaimana cara mengumpulkan orang untuk menunaikan sholat. Pada suatu hari mereka membahas hal tersebut. Sebagian mereka berpendapat, bagaimana kalau kita buatkan saja lonceng, ya, seperti loncengnya kaum Nasrani. Sebagian yang lain berpendapat, buatlah trompet dari tanduk seperti trompetnya kaum Yahudi. Nah, ini ketika berkumpul. Apa kata Umar? Mengapa kalian tidak mengutus seorang untuk mengumandangkan seruan untuk mengajak kita menunaikan sholat? Maksud Umar apa? Percayakan aja lah satu orang, sholat, ayo sholat. Nah, kira-kira begitulah. Jadi bukan Allahu Akbar, bukan itu. Bukan hayya 'alas sholah, bukan itu. Pokoknya percayakan satu orang, ya, untuk mengajak orang sholat. Nah, itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Bilal, kum. Hai Bilal, maka bangkitlah, kum, berdirilah, bangkitlah. Fanada bis shalah, lalu serulah kaum muslimin untuk menunaikan sholat. Jadi akhirnya Bilal disuruh oleh Rasulullah untuk berdiri dan memanggil orang sholat. Tapi di sini masih umum. Panggilannya modelnya model apa? Nah, di nomor 2 Abdullah bin Zaid bin Abdirrabit berkata, Rabbi, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin membuat lonceng sebagai pemanggil mereka untuk menunaikan sholat. Saruman di pos rundo lah enak. Nah gitu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa sebenarnya mereka Dalam riwayat lain disebutkan bahwa sebenarnya beliau tidak menyukai hal itu. Kenapa tidak menyukai? Karena menyerupai perbuatan kaum Nasrani. Aku bermimpi, ini cerita ini, ya, cerita dari Abdullah bin Zaid bin Abdurrahman. Kemudian juga sahabat yang lain. Ada seseorang yang mengelilingiku, membawa lonceng, ya, di tangannya. Aku bertanya kepadanya, wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng ini? Orang itu balik bertanya, apa yang akan engkau perbuat dengan lonceng ini? Maka aku menjawab, akan aku gunakan untuk memanggil kaum muslimin untuk menunaikan sholat. Ia bertanya, maukah kamu aku beritahukan suatu cara yang lebih baik dari cara itu? Aku menjawab, mau. Lalu berkata, ucapkanlah Allahu Akbar. Ini yang ngelafal azan. Di pagi harinya aku datang menemui Rasulullah SAW, lalu menceritakan mimpiku. Beliau kemudian bersabda, Inna hazihi la ru'ya haqqin. Inna hazihi la ru'ya haqqin. Karena tidak berbaris, maka saya kasih baris. Ya, karena tidak punya pena, diingat saja apa yang saya baca. Mudah-mudahan bisa dibarisi nanti di rumah. Ya. Inna hazihi la ru'ya haqqin insyaallah. Fakum ma'a Bilalin fa innahu anda sautan ya minka fa alqa alaihi ma qila laka wal yunadi bizalik. Sesungguhnya mimpimu itu adalah mimpi yang benar insyaallah.
berdirilah bersama Bilal dan sampaikanlah lafal-lafal yang engkau dengar dalam mimpimu itu kepadanya. Perintahkan ia untuk mengumandangkan lafal-lafal tersebut. Sesungguhnya suara Bilal merdu daripada suaramu. Jadi kalau sahabat tidak tersinggung, tidak berang kok. Kalau disabui kawannya lebih merdu daripada yang lain. Kalau tiba dia awak kok inyo ngambok. Nah ini Abdullah bin Zaid bin Abdurrabih. Ternyata asal muasal azan ini Allah kirimkan melalui mimpi sahabat Rasulullah. Ya. Bahkan Rasulullah ternyata aku pun mimpi. Umar juga mengaku sama. Nah gitu. Nah ini lapar aja. Aku berdiri, lalu berdiri bersama Bilal dan menyampaikan lafal-lafal itu kepadanya, lalu ia mengumandangkannya. Umar mendengar seruan itu, lalu ia segera keluar dari rumahnya sambil menarik selendangnya. Ia kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah yang telah mengutusmu, semalam aku juga bermimpi sama dengan mimpinya." Bukan sami, ini bahasa Jawa. Entah Wera yang salah, entah Ade Syabudin yang salah ini. Ya, sama. Kata Umar, semalam tadi aku pun bermimpi. Persis mimpi itu adalah lafal azan yang tadi. Nah ini asal muasal ya azan. Itu ya kalau balaja ko dapeju tambahan ilmu awalnya. Lajam barak ini Bu. Jam 6 baru. Ya. Katanya Bu ke Ibu Pak Pur dan Manjawe ada bahada. Itu mewakili Pak RT mewakili ya. Tata cara azan. Demi Allah yang telah mengutusmu, semalam aku juga bermimpi sama dengan mimpinya. Maka Nabi SAW bersabda, "Falillahil hamdi." Segala puji bagi Allah. Falillahil hamdu. Segala puji bagi Allah. Artinya apa? Maka bersyukurlah Nabi Muhammad setelah ada ketetapan ternyata dari beberapa orang mimpi ini adalah mimpi benar dan sebenarnya Rasulullah pun dia kasih petunjuk oleh Allah, maka Umar begitu juga, sahabat begitu juga, maka Rasulullah memuji Allah. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad Ibnu Majah, Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Sekarang tata cara azan. Apakah pakai Sayyidina? Apakah pakai wa ashadu anna Muhammad? Kan ada pertama ashadu alla ilaha illallah 2 kali. Nanti pas ashadu anna Muhammad Rasulullah apakah pakai wa? Teks aslinya dari sananya. Nah ini. Makanya lihat tata cara azan. Pertama mengucapkan takbir 4 kali. Kemudian mengucapkan semua kalimat azan lainnya. Masing-masing sebanyak 2 kali tanpa diulang lagi kecuali kalimat tauhid. Apa yang maksud kalimat tauhid? La ilaha illallah. Berarti 1. Yang lain diulang. Ya, asyhadu alla ilaha illallah 2 kali. Allahu akbar 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, kita belajar menghitung ya. Lihat keterangan selanjutnya.
Cukup satu kali saja kalimat tauhid la ilaha illallah. Dengan demikian jumlah kalimat azan menjadi 15 kalimat. Cara ini berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid tersebut. Kan ada tadi hadis Abdullah bin Zaid yang nomor 2 tadi ada, nanti dihitung kalimatnya. Menurut keterangan tersebut, jumlah kalimat azan riwayat dari Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabi itu ada 15 kalimat. 2. Mengucapkan takbir 4 kali dan mentarji 2 kali. 2 kalimat syahadat. Apa arti mentarji? Mengulang. Mengulang, mentarji, ya. 2 kalimat syahadat. Ya. Takbir 4. Mengulang, mentarji 2 kalimat syahadat. Maksudnya dengan suara pelan. Muazin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu mengucapkan dengan suara keras. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat azan yang lainnya. Abu Mahzurah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarinya azan dengan jumlah kalimat sebanyak 19 kalimat. Tadi berapa? 15. Yang ini kenapa beda? Kenapa beda? Adonan suaranya di lunaan, adonan kare. Itu yang membedakan. Tapi ini pada umumnya tidak dilakukan. Ya. Kan tadi ada tuh. Mengucapkan takbir 4 kali dan mentarji 2 kalimat syahadat. Maksudnya dengan suara pelan. Pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru nanti Allahu Akbar. Nah, gitulah yang keras. Syahadatnya juga begitu. Makanya ada yang mengatakan 19. Ini ada periwayatannya. Tapi yang dipakai itu yang pertama tadi. 3. Mengucapkan takbir sebanyak 2 kali. Mentarji 2 kalimat syahadat. Lalu dilanjutkan dengan kalimat azan lainnya. Dengan demikian jumlah kalimatnya ada 17 kalimat. Cara ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Mahzurah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarinya azan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu. Dan selanjutnya hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Nah, jadi azan yang kita pakai itu juga sesuai dengan periwayatan yang dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk minggu depan, insya Allah kita membahas tentang taswib. Apa itu taswib? Mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Itu taswib namanya. Mungkin salamaku awak dah tahu apa itu as-salatu khairum minan naum itu namanya. Taswib namanya. Ya, taswib namanya. Nah, itu yang akan dibahas Sabtu depan. Jangan sampai ketinggalan. As-salatu khairum minan naum. Pertanyaan, apakah as-salatu khairum minan naum itu di azan awal atau azan subuh? 1. Yang kedua, apakah ada riwayat di azan subuh tentang membaca as-salatu khairum minan naum? Ada, saya jawab dulu. Bagaimana cara mendudukan dalil-dalil yang banyak? Maka insya Allah minggu depan kita dudukan permasalahan itu. Baru nanti kalau memang kesepakatan dari pengurus, ya, dan kalau perlu dilewatkan dalam artian diketahui oleh masyarakat Padang Panjang, beko bayo awak baanan sabananyo azan tersebut, jangan sampai nanti mengundang pertanyaan.
Soalnya ada orang yang tidak tahu sama sekali, tapi lebih tahu daripada kita. Ada orang yang tidak mengerti sama sekali, inyo lebih mengerti daripada awak. Ada yang tidak benar, tapi merasa paling benar. Nah ini ya. Makanya untuk menghilangkan itu, jawabannya adalah dengan ilmu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.